Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Mahrani, BP 19 10 85 10 15, akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Peran Korean Wave dalam Membangun Citra Positif Korea Selatan di Jepang. Langsung saja pada bagian latar belakang. Saat ini hubungan antara Korea Selatan dan Jepang masih terus dipengaruhi oleh permasalahan tanggung jawab sejarah, permintaan maaf resmi, kompensasi bagi korban, serta pengembalian properti dan artefak budaya. Jepang sendiri memiliki pandangan negatif terhadap Korea Selatan dan selalu memandang rendah negara tersebut, yang akhirnya menimbulkan gerakan anti Korea di Jepang. Hal ini dibuktikan dengan adanya Kenkayu yang merupakan komik dari Jepang, di mana komik tersebut berisikan tentang betapa bodoh dan buruk rupa masyarakat Korea. Nation branding di Korea Selatan telah menjadi fenomena yang diperhatikan oleh pemerintahan. Hal ini telah disampaikan sejak Presiden Korea Selatan yang ke-10, yakni Lee Myung-bak, yang menyatakan bahwa dengan adanya nation branding, citra Korea Selatan sebagai negara yang terhormat dapat disebarkan secara efektif di dunia internasional. Pada tahun 2009, pemerintah Korea Selatan secara resmi membentuk Presidential Council on Nation Branding, lingkungan kantor presiden, yang bertujuan untuk mendukung nation branding secara konsisten. Korean Wave dianggap sebagai simbol kekuatan teknologi budaya yang memungkinkan pengusaha atau para pekerja Korea untuk membuat produk budaya yang lebih baik. Selanjutnya, pada tahun 2021, The Korean Foundation for International Cultural Exchange melakukan survei yang berisikan tentang Hallyu Global Trend dengan masyarakat Jepang. Dalam survei ini terbukti bahwa sebanyak 33,2% masyarakat Jepang memandang Hallyu sebagai hal yang negatif. Persentase tersebut mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2018 sebanyak 29,8% dan pada tahun 2019 sebanyak 31,4%. Alasan teratas yang diberikan oleh para responden Jepang terkait pandangan negatif terhadap Hallyu adalah konflik diplomatik dan perselisihan sejarah dari kedua negara tersebut. Kemudian, pada tahun 2022, The Korean Culture and Information Service menyatakan bahwa dari hasil survei yang telah dilakukan, sebanyak 35% responden memberikan respon yang positif terhadap Korea Selatan. Ini merupakan pertama kalinya masyarakat Jepang memberikan pandangan positif yang lebih banyak daripada pandangan negatif. Salah satu pemicu dari munculnya kembali pandangan positif ini adalah dengan adanya konsumsi film Korea, produk makanan, dan juga make up yang sedang booming di pasar Jepang. Berdasarkan hal tersebut, maka peran Korean Wave terhadap nation branding Korea Selatan di Jepang menarik untuk diteliti. Terlebih lagi, penyebaran Korean Wave di Jepang semakin berkembang dengan pesat, walaupun memiliki beberapa hambatan seperti hubungan yang buruk pada masa lampau antara Korea Selatan dan Jepang yang masih membekas bagi kedua negara tersebut. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Pada akhir tahun 2018, hubungan antara Korea Selatan dan Jepang mencapai pada titik periode terburuk kedua negara tersebut, yang kemudian memberikan dampak yang buruk bagi hubungan perekonomian kedua negara. Hal ini juga menyebabkan meningkatnya kembali pandangan buruk masyarakat Jepang terhadap Korea Selatan. Selanjutnya adalah pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana nation branding Korea Selatan ke Jepang melalui Korean Wave. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peran Korean Wave dalam mengubah pandangan buruk masyarakat Jepang terhadap Korea Selatan yang mengalami peningkatan pada tahun 2018. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Pada manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi literatur kepada akademisi untuk ilmu hubungan internasional dalam konteks pembentukan nation branding Korea Selatan melalui Korean Wave. Sedangkan manfaat praktisnya adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait apa saja peran yang telah dilakukan oleh Korean Wave terhadap pembentukan nation branding Korea Selatan di Jepang. Selanjutnya adalah studi pustaka. Dalam penelitian ini, saya menggunakan 5 studi pustaka. Yang pertama adalah artikel jurnal yang berjudul Korean Wave as Tool for Korea's New Cultural Diplomacy oleh Gun Jang dan Won Ki-paek. Yang kedua adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Kim Buk-rae dengan judul Past, Present, and Future of Hallyu Korean Wave. Referensi ketiga yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah Anti-Korean Sentiment and Hate Speech in the Current Japan, a report from the street, yang ditulis oleh Kenichiro Ito. Kemudian yang keempat adalah artikel jurnal yang berjudul Through the Korean Wave Looking Glass, Gender Consumerism, Nationalism, Tourism Reflecting Japan-Korea Relations in Global East Asia oleh Millie Creighton. Kemudian yang terakhir adalah An Ji-hyun dan Lee Kyung-yeon yang berjudul Between Love and Hate, The Korean Wave, Japanese Female, and Anti-Korean Sentimental in Japan. Selanjutnya adalah kerangka konseptual. Nation branding dapat dilihat sebagai pendekatan menyeluruh untuk hubungan internasional. Ini merupakan cara suatu negara untuk melakukan interaksi dan menghasilkan suatu pengaruh untuk negaranya sendiri maupun negara lain. Dalam bukunya yang berjudul Brand New Justice, The Upside of Global Branding, Simon Arnold menjelaskan teori mengenai nation brand hexagon. Ini nation brand hexagon merupakan suatu perwakilan, preferensi, dan pandangan seorang individu ketika memikirkan suatu negara tertentu. Nation brand hexagon terdiri dari 6 aspek. Yang pertama adalah tourism. Ini merupakan promosi pariwisata suatu negara yang seringkali menjadi hal yang paling lantang disuarakan oleh suatu negara dalam mempromosikan citra negara mereka ke negara lain. Yang kedua adalah ekspor. Ini merupakan produk dan jasa suatu negara yang diekspor ke negara lain. Ekspor ini menentukan bagaimana citra publik terhadap suatu negara, terhadap produk suatu negara dan layanan masing-masing negara. Selanjutnya adalah governance. Governance merupakan dinamika politik yang dimiliki suatu negara untuk membuat keputusan kebijakan luar negeri yang dapat memberikan pengaruh terhadap audiens. Selanjutnya adalah
Investment and Immigration. Ini menentukan bagaimana cara negara tersebut menarik warga asing untuk berkunjung, menetap, bekerja, atau belajar di negara mereka. Selanjutnya adalah Culture and Heritage. Ini memperlihatkan persepsi global tentang warisan dan budaya masing-masing negara. Budaya dan warisan ini juga dapat dijadikan sebagai alat pertukaran budaya antara satu negara dan negara lainnya. Yang terakhir adalah people. Uh, ini merupakan orang-orang di negara itu sendiri seperti masyarakat pada umumnya. Hal ini dilihat dari bagaimana masyarakat tersebut berperilaku ketika berada di luar negeri dan bagaimana mereka memperlakukan warga negara asing yang berkunjung ke negara mereka. Dalam penelitian ini, Nation Brand Hexagon dari Simon Hall akan dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis peran Korean Wave sebagai ikon nation branding Korea Selatan untuk mengubah citra negara mereka yang buruk di masyarakat Jepang. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah descriptive analysis. Batasan penelitiannya adalah dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Selanjutnya adalah unit dan tingkat analisis. Unit analisisnya adalah pembentukan nation branding Korea Selatan melalui Korea MF, dan unit eksplanasinya adalah hubungan antara Korea Selatan dan Jepang. Sedangkan level analisisnya adalah negara yakni Korea Selatan. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan atau library research. Selanjutnya adalah teknis analisis data. Data ini dianalisis menggunakan operasional konsep nation branding oleh Simon Anhold. Yang terakhir pada bab 1 akan menjelaskan mengenai sistematika penulisan. Pada bab 1 akan menjelaskan tentang pendahuluan, bab 2 menjelaskan mengenai dinamika hubungan Korea Selatan dan Jepang, bab 3 mengenai Korean Wave sebagai nation branding Korea Selatan, sebagai icon nation branding bagi Korea Selatan, pada bab 4 adalah analisis peran Korean Wave dalam membangun citra positif Korea Selatan di Jepang. Yang terakhir adalah bab 5 penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Selanjutnya adalah bab 2. Pada bab 2 ini, saya akan menjelaskan mengenai hubungan bilateral Korea Selatan dan Jepang. Yang pertama adalah mengenai dinamika antara Korea Selatan dan Jepang yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah isu comfort woman. Comfort woman ini adalah sebuah istilah untuk perempuan yang terlibat dalam melakukan layanan seksual kepada pasukan tentara Jepang selama Perang Dunia II berlangsung. Comfort woman ini setidaknya melibatkan 50.000 hingga 200.000 perempuan dari seluruh wilayah seperti perempuan Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Tiongkok, dan Filipina. Diperkirakan sekitar 80% dari banyaknya jumlah tersebut merupakan warga negara yang berasal dari Korea Selatan. Dalam memenuhi kebutuhan seksual tentara Jepang, pemerintah Jepang menciptakan sistem conversation. Perempuan yang terlibat dalam conversation ini awalnya direkrut oleh pemerintahan Jepang dengan cara menawarkan untuk membantu mereka dalam membayar hutang yang mereka miliki. Namun para perempuan tersebut seringkali ditipu oleh pekerjaan mereka sehingga mereka tidak dapat keluar dari pekerjaan conversation ini. Pada tanggal 22 Juni 1965, Jepang dan Korea Selatan menandatangani perjanjian normalisasi Korea Selatan dan Jepang untuk membangun kembali hubungan diplomatik kedua negara secara formal. Perjanjian ini dianggap sebagai momentum yang penting bagi kedua negara dan dianggap sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan sebagian besar tuntutan masyarakat Korea Selatan terhadap isu comfort woman yang mereka ingin meminta imbalan dan meminta hak-hak para korban dari pemerintah Jepang. Walaupun Jepang dan Korea Selatan telah sepakat untuk menandatangani perjanjian tersebut, hubungan kedua negara tidak dapat sepenuhnya berdamai, hubungan antara dan Korea Selatan tidak dapat merupakan kejadian kelam pada masa lampau. Pada tahun 2018, Mahkamah Agung Korea Selatan memutuskan bahwa perusahaan swasta Jepang harus memberikan kompensasi kepada warga Korea Selatan yang ditugaskan sebagai kerja paksa selama Perang Dunia Kedua. Keputusan tersebut tentunya tidak diterima oleh pemerintah Jepang. Jepang menyatakan bahwa dalam perjanjian pada tahun 1965 tersebut telah menyelesaikan permasalahan atas isu comfort woman. Dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa pemerintah Korea akan bertanggung jawab untuk membantu memberikan kompensasi kepada individu dari dana yang telah diberikan oleh Jepang sebelumnya. Dinamika yang selanjutnya adalah sengketa Pulau Dokdo atau Takeshima. Pulau Dokdo yang terletak di tengah-tengah antara kedua negara tersebut telah menjadi sumber ketegangan yang terus terjadi antara pemerintah dan warga kedua negara. Pulau Dokdo atau Takeshima merupakan sekelompok pulau kecil di Laut Timur Selatan dan Laut Jepang yang menjadi perbatasan antara Korea Selatan dan Jepang. Pulau ini terletak 88 km dari Pulau Ulung di Korea Selatan dan 158 km dari Pulau Oki di Jepang. Korea Selatan mengklaim Pulau Dokdo sebagai wilayah Korea Selatan berdasarkan peraturan Kekaisaran Korea tahun 1900 yang secara resmi memasukkan 3 pulau ke dalam kota ulung modern. Sementara itu, Jepang mengklaim Pulau Dokdo atau Takeshima ini didasarkan pada catatan abad ke-17 dan menggabungkan militer Jepang dan Takeshima pada tahun 1905. Jepang telah mencoba untuk membawa permasalahan sengketa kepemilikan pulau ini ke pengadilan internasional, namun tindakan Jepang tersebut ditolak oleh Korea Selatan. Korea Selatan telah menolak untuk membawa permasalahan ini kepada Mahkamah Internasional sebanyak tiga kali, yaitu pada bulan Maret 1962, pada bulan September 1964, dan yang terakhir pada bulan Agustus tahun 2012. Dengan penolakan tersebut, Jepang masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo. Selanjutnya adalah konflik perang dagang semikonduktor. Semikonduktor merupakan komponen yang penting dalam berbagai barang manufaktur yang menggunakan komputasi, memori digital, dan fungsi elektronik. Industri semikonduktor menjadi salah satu bidang ekspor terpenting bagi Korea Selatan dan menjadi kunci komoditas bagi perekonomian domestik.
Korea Selatan telah dikenal sebagai pengekspor utama memori semikonduktor dan memiliki daya saing terbaik di dunia. Korea Selatan bergantung pada Jepang untuk impor tiga bahan kimia utama semikonduktor, yakni fluorinated polyimide, photoresist, dan hydrogen fluoride. Permasalahan perdagangan bahan semikonduktor antara Korea Selatan dan Jepang muncul pada tahun 2018 ketika Mahkamah Agung Korea Selatan memutuskan bahwa perusahaan Jepang harus membayar kompensasi finansial terkait kerja paksa selama era kolonial. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain adalah Nippon Steel and Sumitomo Metal, Mitsubishi Heavy Industries, dan Nachi Fujikoshi. Keputusan dari pengadilan tersebut menimbulkan kemarahan dari pemerintah dan masyarakat Jepang. Pada tahun 2019, pemerintah Jepang memberlakukan pembatasan ekspor pada berbagai barang ke Korea Selatan, termasuk bahan kimia utama dan mesin yang digunakan untuk produksi semikonduktor. Jepang juga menghapus Korea Selatan dari negara whitelist yang berpotensi memerlukan prosedur perizinan ekspor tambahan untuk semua produk yang diekspor ke Korea Selatan. Jepang melakukan pembatasan ekspor ke Korea Selatan disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal, Jepang berusaha untuk mempertahankan keamanan nasional dari penyalahgunaan bahan kimia, resesi ekonomi Jepang yang berkepanjangan, dan produktivitas industri semikonduktor yang menurun. Sedangkan dalam faktor eksternal, Jepang melakukan pembatasan dikarenakan adanya putusan Mahkamah Agung Korea Selatan pada tahun 2018. Jepang beranggapan bahwa Korea Selatan telah melanggar perjanjian normalisasi hubungan yang telah dilaksanakan pada tahun 1965. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kerjasama antara Korea Selatan dan Jepang. Yang pertama, kerjasama dalam bidang ekonomi. Korea Selatan memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap ekspor dan impor dengan Jepang. Hal ini dikarenakan karena suku cadang inti, bahan berkualitas tinggi, dan peralatan manufaktur yang dipasok oleh perusahaan Jepang memiliki peran yang sangat penting bagi aktivitas produksi perusahaan Korea Selatan. Pada tahun 2012, Jepang menjadi investor terbesar di Korea Selatan dalam bidang pemasok suku cadang dan bahan mentah yang merupakan bidang prioritas pemerintah Korea Selatan. Berdasarkan fakta bahwa pertumbuhan investasi Jepang memiliki peran yang penting dalam pengembangan struktur industri maju di Korea Selatan, pemerintah Korea Selatan pastinya telah mencapai kesimpulan bahwa dengan memburuknya hubungan antara kedua negara tidak boleh dibiarkan begitu saja karena akan memberikan dampak yang fatal dalam bidang perekonomian. Dalam bidang dalam bidang budaya kuliner, Jepang dan Korea Selatan mengembangkan kerjasama impor dan ekspor magoli, minuman anggur beras yang berasal dari Korea Selatan. Pada tahun 2010, menurut South Korea Agricultural and Fisheries Marketing Corporation, terjadi peningkatan drastis terhadap magoli yakni hampir 20 kali lebih tinggi dibandingkan tahun 2001 dan impor pada tahun 2011 lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun 2010. Pada bulan Mei 2015 diadakan pertemuan Japan Korean Business Council yang ke-47 untuk menyerukan kerjasama jangka panjang mengenai penuaan di Jepang dan Korea Selatan. Pembahasan dalam pertemuan Dewan Bisnis membahas mengenai layanan medis, perawatan medis, dan bisnis yang berkaitan dengan hal tersebut dan juga perekrutan penyediaan layanan. Selanjutnya adalah kerjasama dalam bidang politik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerjasama dalam bidang politik. Pada tahun 1994, penyelesaian permasalahan sejarah dianggap telah tercapai melalui konferensi tingkat tinggi atau KTT di Gyeongju. Kemudian pihak Jepang meminta maaf kepada masyarakat Korea Selatan atas perilaku Jepang di masa lalu. Ini merupakan pernyataan resmi pertama kali yang dilakukan oleh Perdana Menteri Jepang sejak kemerdekaan Korea Selatan. Hal ini ditanggapi dengan baik oleh Presiden Korea Selatan dengan mengatakan bahwa kedua negara tidak boleh lagi terpaku pada permasalahan di masa lalu dan harus bergerak maju. Kemudian setelah pertemuan KTT di Gyeongju tersebut, media dari Korea Selatan dan Jepang melaporkan bahwa pertemuan ini memberikan suasana kerjasama antara Jepang dan Korea Selatan menjadi lebih baik. Selanjutnya, dalam bidang kerjasama keamanan bilateral, Korea Selatan dan Jepang telah membentuk General Security of Military Information Agreement pada tahun 2012. Perjanjian ini merupakan kerjasama dalam bidang militer dengan bertujuan untuk saling memberikan informasi yang bersifat rahasia. Melalui kesepakatan kerjasama perjanjian ini, Korea Selatan dan Jepang dapat saling berbagi informasi yang bersifat intelijen mengenai aktivitas nuklir Korea Utara dan digunakan untuk meminimalisir ancaman yang didapatkan dari Korea Utara. Namun kerjasama ini tidak dapat berjalan dengan lancar karena menerima banyak penolakan dari publik dan parlemen yang membuat kerjasama ini sempat gagal untuk dilaksanakan. Selanjutnya adalah kerjasama dalam bidang sosial budaya. Pada tahun 2002 menjadi tahun yang sangat penting bagi Korea Selatan dan Jepang untuk melakukan promosi pertukaran budaya. Kedua negara tersebut telah menjadi negara pertama yang ditugaskan menjadi tuan rumah bersama dalam acara Piala Dunia FIFA. Acara yang diselenggarakan ini dilabeli sebagai Year of Korea Japan National Exchange, di mana kedua negara dapat saling mempromosikan program pertukaran dalam berbagai bidang seperti seni teater, pameran, olahraga, kegiatan pemuda, pemerintah daerah, dan kegiatan akademik. Kerjasama budaya antara Korea Selatan dan Jepang juga dapat dilihat melalui festival musik pertama kali diadakan pada tahun 2005 dalam rangka memperingati 40 tahun Korea Selatan 40 tahun normalisasi hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Jepang. Kedua negara ini mengadakan festival musik.
Dan hingga tahun 2023, festival musik ini masih berlanjut dilakukan oleh kedua negara dengan Seoul menjadi tuan rumah di acara Korean Japan Festival yang ke-19. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai Ken Kar-hyu dan Saito Kukai sebagai pandangan publik Jepang terhadap Korea Selatan. Pandangan buruk publik Jepang terhadap Korea Selatan semakin meluas dengan adanya komik dan internet di masyarakat. Komik Jepang termasuk dalam budaya populer yang dapat menjadi sarana efektif dalam menyebarkan pesan-pesan mengenai politik. Munculnya Kenkaryo sebagai bentuk dari ujaran kebencian Jepang terhadap Korea Selatan telah menjadi sorotan publik. Kenkaryo adalah komik dari Jepang yang ditulis oleh seseorang dengan identitas tersembunyi dengan menggunakan nama samaran Yamano Sharit yang diterbitkan pada tahun 2005 untuk membahas mengenai anti Korea di Jepang. Kenkaryo menggambarkan rasa frustasi masyarakat Jepang terhadap Korea Selatan dan persaingan antara kedua negara dalam bidang olahraga, ekonomi, dan teknologi masing-masing negara. Komik ini juga membahas representasi publik yang membenci Korea Selatan dan bagaimana pandangan masyarakat mengenai orang Korea yang menetap di Jepang. Rasisme masyarakat Jepang terhadap masyarakat Korea Selatan memicu jiwa nasionalisme yang tinggi bagi beberapa kelompok di Jepang sehingga memandang rendah dan mengejek negara lain. Uh, Kelompok Jepang tersebut salah satunya adalah Seito Kukai. Seito Kukai ini didirikan pada tahun 2006 sebagai perkumpulan warga negara yang tidak menoleransi hak istimewa penduduk asing di Jepang. Asal-usul dibentuknya organisasi ini sudah ada sejak akhir tahun 90-an, ketika Jepang mengalami resesi ekonomi selama hampir satu dekade. Seito Kukai menarik ratusan warga untuk turun ke jalanan, melakukan aksi demonstrasi yang ekstrim dengan menyerang langsung etnis minoritas. Sekolah-sekolah Korea Selatan yang berada di Jepang menjadi sasaran utama kebencian dari organisasi tersebut. Salah satu insiden yang paling disorot adalah serangkaian demonstrasi kebencian yang dilakukan pada tahun 2019 di Sekolah Dasar nomor 1 Korea Selatan di Kyoto. Selanjutnya adalah bab 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Korean Wave sebagai icon nation branding Korea Selatan di Jepang. Uh, Selanjutnya langsung pada bagian yang pertama, yaitu sejarah perkembangan Korean Wave. Istilah Korean Wave pertama kali dipopulerkan oleh media yang berasal dari Tiongkok pada pertengahan tahun 1950-an dengan menyebut gelombang Korea sebagai Hallyu dalam bahasa Mandarin dan Hallyu dalam bahasa Korea. Korean Wave muncul sekitar tahun 1957 pada salah satu stasiun televisi di Cina yang menayangkan drama televisi Korea yang berjudul What Is Love All About dan menghasilkan kesuksesan yang besar atas penayangannya. Terdapat sebuah ungkapan publik mengenai Korean Wave yang berisikan the best event ever in our 5,000 year of history, yang berarti bahwa Korean Wave telah menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah. Korean Wave kembali memperlihatkan kekuatannya pada musim gugur tahun 2003 dengan drama televisi bertema cinta romantis yang berjudul Winter Sonata dan langsung meraih kepopuleran di beberapa negara, terutama meraih kepopuleran yang sangat besar di Jepang. Pusat Penelitian Ekonomi Korea Selatan menghitung keuntungan yang didapatkan oleh Korea Selatan melalui drama ini adalah sebanyak 840 juta US dollar untuk pendapatan pariwisata dan royalti yang berjalan untuk stasiun televisi yang menayangkan drama tersebut mencapai lebih dari 100 juta US dollar. Selanjutnya adalah perkembangan Korean Wave. Perkembangan Korean Wave yang pertama dimulai dari Hallyu 1. Hallyu 1 ini ditandai dengan kesuksesan drama televisi Korea Selatan yang ditayangkan di luar negeri. Lembaga penyiaran Korea Selatan telah mempersiapkan langkah-langkah untuk memperluas potensi K-drama dan kemampuan produksinya melalui kerjasama dengan mitra dari Asia Timur. Drama Korea yang berjudul Full House dan The Wife's Temptation merupakan contoh dari pembuatan ulang K-drama di Tiongkok. Drama tersebut berhasil mendapatkan ranking tertinggi sepanjang sejarah di stasiun televisi Tiongkok. Setelah meningkatnya popularitas remake dari drama Korea pada tahun 2006, terdapat lebih dari 17 judul K-drama yang telah terjual dalam format remake dengan negara lain seperti dari Jepang yang berjudul Hotelier. Seiring dengan beragamnya perkembangan K-drama di luar negeri, lembaga penyiaran Korea Selatan terus berupaya untuk membuat remake dari drama Jepang karena Jepang masih menjadi importir utama dalam K-drama. Yang kedua adalah Hallyu yang kedua adalah K-pop. Awal kemunculan Hallyu 2 mengenai tren K-pop ini masih diperdebatkan. Terdapat pendapat bahwa K-pop muncul pertama kali pada tahun 1952 pada saat dibentuknya sebuah boyband K-pop bernama Sotaiji and Boys. Namun, terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa K-pop memulai popularitasnya secara internasional pada tahun 2000-an. Sakaji membawa perubahan baru terhadap K-pop dengan membawakan rap dan memperkenalkan konsep baru tentang bintang musik berdasarkan citra yang dikendalikan oleh grup. Dalam waktu singkat, popularitas K-pop semakin tinggi diikuti dengan banyaknya jenis baru yang disesuaikan oleh masing-masing grup. Kemunculan grup lainnya seperti HOT yang aktif pada tahun 1956 hingga tahun 2001 dan SES yang aktif pada tahun 1997 hingga 2002 kembali membawa kesuksesan pada dunia musik Korea. Grup tersebut berada di bawah naungan agensi K-pop pertama yakni SM Entertainment yang didirikan oleh Lee Soo-man. Pada tahun 2002, SM Entertainment berinvestasi besar dalam mempromosikan penyanyi asal Korea Selatan bernama Boa melalui lagu Listen to My Heart yang berhasil mencapai posisi pertama di tangga lagu pop Jepang.
Popularitas dari K-pop masih berlanjut hingga masa kini, ditandai dengan semakin banyaknya agensi tempat para artis bernaung untuk melakukan kegiatan mereka sebagai idol Korea. Grup Korea lainnya yang dapat melonjakkan popularitas di dunia internasional adalah BTS dan Blackpink. Dua grup dari agensi yang berbeda ini sukses melakukan tur keliling dunia dan berhasil memperluas pengaruh mereka di Eropa dan Amerika. BTS dan Blackpink memperoleh kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memimpin grup K-pop lainnya pada saat ini. Selanjutnya adalah hal ketiga, yakni K-culture. Pada awalnya, Korean Wave dikenal sebagai fenomena drama Korea dan musik pop saja. Namun dengan meningkatnya popularitas Korean Wave yang menyebar ke berbagai bidang seperti permainan, kartun, makanan Korea, dan bahkan Hangul yang merupakan bahasa Korea Selatan telah menjadi suatu tren dalam masyarakat. Pemerintah Korea Selatan membentuk organisasi bernama The Korean Culture and Information Service atau KOCIS sebagai tempat berkomunikasi untuk mempromosikan budaya Korea Selatan di luar negeri. KOCIS melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi lainnya untuk menyelenggarakan acara seni dan budaya, termasuk pertunjukan, pameran, festival musik, dan festival film. Organisasi ini mengoperasikan sebuah aula yang berisikan pengalaman budaya Korea yang dirancang untuk mempromosikan budaya Korea dengan cara yang lebih menarik seperti hansik makanan Korea dan hanbok pakaian Korea dengan teknologi informasi dan komunikasi yang terbaru. Salah satu perusahaan media massa dan hiburan Korea Selatan, yaitu CGNM, melakukan gerakan festival budaya dengan mengadakan berbagai macam pertunjukan yang diadakan di beberapa negara. KCON merupakan gerakan budaya pop Korea Selatan yang telah diadakan sejak 2012 dan dianggap sebagai festival budaya paling populer di dunia. KCON menampilkan berbagai macam pertunjukan budaya seperti lokakarya, tari, makanan, dan program keterlibatan dengan penggemar. Selanjutnya adalah Key Fashion. Perkembangan Korean Wave yang sangat besar memberikan peluang yang besar untuk mempromosikan Key Fashion di dunia internasional. Pemerintah Korea Selatan telah berusaha untuk mendukung industri fashion dalam negeri melalui globalisasi adat tradisional Korea yakni hanbok. Pemerintah melakukan rencana pemahaman promosi handstyle dari tahun 2007 sampai 2011 dengan melakukan rebranding dan desain ulang. Selain itu, program-program lainnya yang telah dilakukan di tingkat institusi seperti Konsep Korea, Seoul Stencil, Key Fashion Project, dan Fashion Korea Project. Para penggemar Korean Wave di luar negeri mengenal Key Fashion dari menonton drama televisi dan siaran musik Korea Selatan. Selain itu, penyebaran Key Fashion juga dapat dilihat melalui media sosial seperti Instagram, YouTube, dan Twitter. Strategi lainnya yang dilakukan oleh instansi pemerintah adalah dengan melakukan pertunjukan idol K-pop dalam memperagakan busana yang telah dirancang melalui satu acara. Lembaga pemerintah, stasiun penyiaran, dan Korean Fashion Association melakukan kerjasama untuk melakukan promosi dengan perusahaan fashion melalui sponsor pakaian dan kolaborasi desain dengan bintang Korean Wave. Agensi dari para bintang K-pop ini turut serta dalam melakukan kolaborasi dengan perusahaan yang menawarkan kerjasama. Selanjutnya adalah Korean Wave sebagai ikon nation branding Korea Selatan. Dampak nyata pengaruh Korean Wave terhadap Korea Selatan adalah dengan meningkatnya citra nasional negara tersebut secara keseluruhan. Korean Wave tidak dapat diragukan lagi telah memberikan dampak yang positif bagi Korea Selatan. Contohnya adalah peningkatan hubungan luar negeri, peningkatan pariwisata, dan peningkatan citra Korea Selatan di dunia internasional. Pemerintah dan perusahaan Korea berupaya dengan keras untuk mempromosikan esensinya dan mengembangkan strategi yang diperlukan dalam mempertahankan budaya Korean Wave. Pemerintah Korea Selatan telah memperkenalkan Undang-Undang Dasar yang berisikan promosi industri budaya pada tahun 1959 dan membentuk Culture and Content Agency di bawah naungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2001. Pada tahun 2012, Kementerian Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata secara resmi mendirikan Hallyu Culture Promotion Organization untuk menyebarkan budaya tradisional yang digabungkan dengan budaya pop Korea. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai penyebaran Korean Wave di Jepang. Puncak penyebaran Korean Wave di Jepang terlihat pada tahun 2004 melalui sindrom Winter Sonata yang memberikan perspektif masyarakat Jepang terhadap Korea Selatan mulai dari bahasa, masyarakat, adat, dan budayanya. Sebelum munculnya Korean Wave, serial televisi luar negeri tidak mampu untuk masuk ke dalam slot jam tayang utama televisi Jepang. Penonton televisi Jepang tidak terlalu tertarik dengan program serial yang berasal dari luar negeri dan program asing seringkali dianggap sebagai genre tersendiri yang belum tentu cocok dengan minat masyarakat Jepang. Namun serial drama Korean Wave, Winter Sonata, membawa momentum di Jepang dengan melibatkan penggemar yang sangat banyak di kalangan populasi paruh baya. Gelombang kedua dari penyebaran Korean Wave setelah drama adalah musik pop yang juga diminati oleh masyarakat Jepang. Sejak merilis lagu debutnya di Jepang pada tahun 2001, BoA yang berada di bawah agensi SM Entertainment berhasil meraih kesuksesan yang signifikan. Korean Wave di Jepang memang mengalami peningkatan yang pesat pada tahun 2003 hingga 2006. Namun pada tahun selanjutnya terjadi penurunan mendadak yang menyebabkan terjadinya gelombang resesi yang tajam. Penurunan sikap Jepang terhadap Korea Selatan ini memiliki hubungan dengan ketegangan politik yang terjadi antara kedua negara tersebut. Kontroversi yang dialami oleh Korea Selatan dan Jepang mengenai senjata Paudokdo atau Takeshima memberikan dampak pada jumlah produksi film Korea di Jepang. Jumlah produksi Korea Selatan di Jepang pada tahun 2005 turun dari 60% judul hingga menjadi hanya 40 judul dalam waktu 2 tahun dan semakin menurun pada akhir tahun 2000-an dengan hanya memproduksi sebanyak 23 film saja. Kebangkitan Korean Wave di Jepang dapat dilihat kembali pada tahun 2010 yang dipimpin oleh grup K-pop Kara dan Girls' Generation yang mendapatkan popularitas di kalangan anak muda Jepang. Grup lain yang membangkitkan Korean Wave di Jepang dapat dilihat melalui kesuksesan acara yang dihadiri oleh BTS dan Twice dalam sambutan Third Korean Wave Boom di Jepang.
Tren baru dalam industri K-pop telah muncul pada tahun 2018 dengan membuat grup K-pop multinasional yang anggotanya berasal dari Jepang dan Korea Selatan. Grup Jepang Korea yang pertama adalah Twice yang dibentuk pada tahun 2015 dan masih aktif hingga saat ini yang terdiri dari 9 anggota. 3 anggota dari mereka berasal dari Jepang. Grup Jepang Korea lainnya adalah IZ*ONE yang dibentuk pada tahun 2018 hingga 2021 setelah tersingkirnya 84 pesaing dalam acara pertunjukan bakat Korea Jepang berjudul Produce 48. Sejak tahun 2018, Twice berhasil menempati posisi kedua sebagai idola K-pop dengan penjualan album tertinggi di Jepang sebanyak 132,6 US dollar, sedangkan IZ*ONE berhasil menjual album mereka di Jepang dan menghasilkan 14,5 juta US dollar. Dua grup yang memiliki anggota berasal dari Jepang ini sukses masuk dalam daftar grup dengan penjualan album tertinggi di Jepang dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Selanjutnya adalah bab 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis peran Korean Wave terhadap nation branding Korea Selatan di Jepang. Nation branding menurut pandangan Simon Anholt sebenarnya hanyalah metafora tentang seberapa efektif negara bersaing satu sama lain untuk mendapatkan persepsi yang baik, baik itu berkenaan dengan ekspor, tata kelola, pariwisata, investasi, dan imigrasi. Selain itu, terdapat juga budaya dan warisan atau masyarakat. Berdasarkan konsep nation branding dari Simon Anholt, nation branding yang dilakukan suatu negara dapat dilihat dalam 6 kategori yang disebut sebagai nation brand hexagon. Nation brand hexagon ini dimulai dari tourism atau pariwisata, kemudian ekspor, kemudian governance, selanjutnya ada investment dan immigration, culture and heritage, hingga people. Nation brand hexagon tersebut akan membantu peneliti dalam menganalisis peran Korean Wave terhadap pembentukan nation branding Korea Selatan di Jepang. Selanjutnya, yang pertama adalah nation brand hexagon tourism. Pariwisata menjadi salah satu industri dengan pertumbuhan tercepat dan menjadi bagian terpenting dari rencana strategis banyak negara. Korea Selatan menjadi salah satu negara dengan tujuan wisata yang sedang berkembang dan diminati oleh warga negara asing. Oleh karena itu, Korea Selatan membentuk organisasi seperti Korean Tourism Organization dan Ministry for Tourism, Culture, and Sport untuk menciptakan citra unik bagi Korea Selatan. Menurut data dari Korea National Tourism, peningkatan terbesar dalam jumlah pengunjung internasional wisatawan asing yang berkunjung ke Korea Selatan disebabkan oleh Korean Wave. Hal ini didukung dengan adanya fakta bahwa sebanyak 64,6% wisatawan internasional menyatakan bahwa Korean Wave mempengaruhi keputusan mereka untuk berkunjung ke Korea Selatan. Khususnya turis Asia dari Jepang, sebanyak 44% wisatawan memberikan respon bahwa Korean Wave adalah faktor kunci di balik keputusan mereka untuk berkunjung ke Korea Selatan. Survei yang dilakukan pada tahun 2022 menemukan bahwa sekitar 49% responden menganggap makanan Korea sangat populer di negara mereka. Selain itu, budaya populer Korea Selatan seperti musik, acara televisi, dan film atau yang lebih dikenal dengan Korean Wave ini menjadi alasan utama meningkatnya popularitas Korea Selatan di seluruh dunia sebagai destinasi wisata. Pada tahun 2023, jumlah wisatawan Jepang ke Korea Selatan mencapai sekitar 2,32 juta orang. Jumlah wisatawan Jepang ke Korea Selatan tertinggi dalam satu dekade terakhir tercatat pada tahun 2019, yakni sekitar 3,3 juta orang. Menurut data dari Korean Tourism Organization, pada tahun tersebut Jepang mengirim wisatawan terbanyak ke Korea Selatan dengan lonjakan sebesar 4.863,3% dari tahun ke tahun yang berasal dari periode liburan utama Jepang atau Golden Week Japan dari 28 April hingga 7 Mei 2023. Berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 34,2% wisatawan Jepang adalah laki-laki dan sebanyak 65,7% adalah perempuan. Wisatawan perempuan yang berkunjung ke Korea Selatan dipengaruhi oleh popularitas Korean Wave yang semakin meningkat sejak pandemi. Selanjutnya adalah Nation Brand Hexagon. uh, Nation Brand Hexagon yang kedua yakni ekspor. Pemerintah Korea Selatan telah mengupayakan untuk meningkatkan tingkat kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan dalam masyarakatnya sehingga dapat memberikan transformasi sosial budaya yang besar serta memberikan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian masyarakat. Pengaruh Korean Wave bagi Korea Selatan dapat dilihat dari penyebaran konten-konten K-pop dan K-drama di seluruh dunia. Korean Wave memberikan pengaruh bagi Korea Selatan terhadap pertumbuhan industri lain seperti pariwisata, kosmetik, makanan, fashion, dan juga elektronik. Ekspor konten industri Korean Wave pada tahun 2018 mencapai sekitar 3,4 miliar US dollar. Pertumbuhan ini mengalami peningkatan sekitar 27% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kontribusi Korean Wave terhadap perekonomian Korea Selatan juga dapat dilihat dari pertumbuhan pendapatan margin operasi yang dihasilkan oleh perusahaan Big Four industri K-pop yakni SM Entertainment, YG Entertainment, JYP Entertainment, dan Hype Entertainment. Melalui data statistik dari Korea Custom Service, ekspor K-pop pada tahun 2018 adalah sekitar 64,399 juta US dollar. Kemudian pada tahun 2022 ekspor ini mengalami peningkatan sebanyak lebih dari 3 kali lipat dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya, yakni sebesar 233,113 miliar US dollar.
Jepang merupakan salah satu negara yang menjadi pasar besar bagi Korea Selatan dalam ekspor dan konten budaya dari Korean Wave. Perusahaan-perusahaan industri di hiburan Korea Selatan secara khusus menyebarkan konten K-pop mereka ke Jepang. Contohnya, seperti melakukan debut khusus di Jepang dengan pembuatan album dan lagu berbahasa Jepang. SM Entertainment dikenal sebagai agensi K-pop pertama yang menyebarkan konten K-pop di pasar Jepang. SM Entertainment melakukan kerjasama dengan perusahaan lokal Jepang seperti Yoshimoto Kyogo, Avex, Pronets, EAPS, Kurita Hideichi, dan Universal Music Japan untuk melindungi dan memfasilitasi cara masuk K-pop ke pasar musik Jepang. Selain SM Entertainment, perusahaan industri Jepang lainnya, perusahaan industri hiburan lainnya seperti JYP Entertainment juga menjadikan Jepang sebagai pasar utama ekspor konten K-pop. Pada tahun 2017, JYP Japan menggandeng Warner Music Japan yang merupakan salah satu perusahaan Jepang sebagai mitra bisnis untuk kegiatan di K-pop yang dibuatnya yakni Twice. Popularitas Twice di Jepang memberikan keuntungan terhadap penjualan JYP di Jepang. Pada tahun 2015, penjualan JYP di Jepang mencapai sekitar 9,6 miliar won dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 40,1 miliar won. Dalam keseluruhan konten budaya, Korea Selatan mengekspor konten senilai 1,38 miliar USD ke Jepang. Sedangkan negara tersebut hanya mengimpor konten senilai 151 USD dari Jepang. Menurut Korea Creative Content Agency, ekspor tahunan industri musik Korea Selatan ke Jepang tercatat sebanyak 320 juta USD pada tahun 2017. Sebanyak 62,5% dari jumlah tersebut merupakan ekspor musik. Pada tahun 2022, ekspor nilai konten penyiaran Korea Selatan ke Jepang berjumlah sekitar 87,8 juta US dollar. Data ini menunjukkan bahwa Jepang merupakan pasar terbesar untuk konten penyiaran Korea Selatan. Dengan banyaknya perusahaan-perusahaan industri musik Korea Selatan yang melakukan pemasaran musiknya di Jepang, dapat disebutkan bahwa Jepang merupakan negara yang penting dalam mengekspor konten industri Korea Selatan. Selanjutnya adalah Nation Hexagon Governance. Korea Selatan telah mempertimbangkan secara serius dalam menangani masalah kebijakan tentang nation branding di Korea. Baik itu pemerintah maupun perusahaan komersial sama-sama berusaha dalam meningkatkan nilai merek produk negara. Pemerintah Korea Selatan membuat langkah baru yang inisiatif dalam menangani merek nasionalnya dengan membentuk Presidential Council on Nation Branding pada Januari 2009. Dewan ini memiliki tujuan untuk membangun dan mengelola reputasi negara secara sistematis. Korea Selatan telah dijadikan sebagai upaya dalam Korean Wave telah dijadikan sebagai upaya dalam membangun citra positif sejak tahun 2005. Istilah Korean Wave, Ministry of Foreign Affairs and Trade, telah terlihat dalam kegiatan Korea Selatan dalam meningkatkan kegiatan budaya dan mempromosikan citra nasional sebagai negara terkemuka di bidang promosi kebudayaan Korea melalui Korean Wave yang terdapat pada Diplomatic White Paper tahun 2006. Upaya pemerintah lainnya yang dapat dilihat dari penyelenggaraan Dewan Pendukung Korean Wave yang berpusat di Kedutaan Besar Korea di Jepang dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Bentuk dari kontribusi dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Korea Selatan adalah dengan mendirikan badan-badan pemerintahan yang langsung bertanggung jawab terhadap penyebaran Korean Wave. Pemerintah Korea Selatan telah membentuk 4 badan, yakni yang pertama adalah Korean Tourism Organization pada tahun 1962, lalu Korea Creative Content Agency pada tahun 1978, Korean Film Council pada tahun 1973, dan yang terakhir adalah Korean Foundation for International Cultural Exchange pada tahun 2003. Terdapat kantor resmi yang didirikan oleh KTO di beberapa pusat kota Jepang seperti Kyoto, Tokyo, Osaka, dan Fukuoka. KTO juga melakukan kerjasama dengan agen pariwisata dari Jepang. KTO mengadakan kampanye bersama dengan kota metropolitan Busan dan kantor Kyushu dari Asosiasi Agen Perjalanan di Jepang di Fukuoka untuk menarik wisatawan Jepang ke Busan dan mengembangkan produk perjalanan untuk para wisatawan. KTO juga bekerja sama dengan perusahaan negara Korea Selatan untuk mengundang konsumen lokal di Fukuoka dan Hiroshima dengan topik pembicaraan mengenai bintang-bintang K-pop serta mempromosikan Busan Expo 2030. Selain itu, badan-badan pemerintahan membantu perusahaan Korea Selatan melalui acara festival budaya dan musik bernama K-Con. Acara pertukaran budaya K-Con ini telah dilakukan oleh Korea Selatan ke Jepang sejak tahun 2015 dan masih aktif diselenggarakan setiap tahunnya. KOCHA melakukan kerjasama dengan lembaga resmi Korea Selatan lainnya yaitu KOFICHA untuk menyelenggarakan acara pertukaran budaya secara langsung di Jepang dengan mengadakan acara global seperti Character Licensing Fair, K-Content Expo, Content Pitching Platform, Startup-Con, K-Expo, Korean Popular Culture and Arts Awards, Content IT Biz Fair, dan Games Level Up Showcase. Selanjutnya adalah Nation Brand Hexagon Governance. Citra merek suatu negara sebagai tempat tujuan untuk investasi telah muncul sebagai strategi utama dalam memperoleh keuntungan ekonomi, politik, dan sosial psikologis. Saat terjadinya krisis keuangan yang parah di Asia dan Korea Selatan pada tahun 1957 hingga 1958, Korea Selatan mengalami badai utang yang buruk dan tantangan ekonomi regional. Krisis tersebut meninggalkan kesan citra negara yang serius bagi Korea Selatan. Banyak pemangku kepentingan global yang masih berpikir bahwa Korea Selatan masih terpuruk dalam kondisi perekonomian yang buruk sehingga negara tersebut kehilangan investasi asing, kekurangan pariwisata, dan menghadapi skeptisisme global. Perusahaan multinasional makanan dan belanja yang aktif di Jepang dan Korea Selatan, yakni Lotte Group, menyatakan bahwa Lotte Duty Free telah menginvestasikan anggaran yang cukup besar serta menyelenggarakan acara-acara yang mengandung konten Korean Wave. Langkah tersebut memiliki tujuan
untuk menarik minat wisatawan mancanegara untuk datang berkunjung ke Korea Selatan, sehingga memberikan dampak dalam meningkatkan daya saing pariwisata Korea Selatan. Dalam program investasinya, Lotte Culture Works telah melakukan berbagai investasi di film-film yang kemudian didistribusikan untuk penjualan internasional. Lotte Cinema juga berupaya dalam berinvestasi, mendistribusikan, dan mengekspor banyak film setiap tahunnya dalam rangka mempromosikan dan memperluas bisnis perfilman serta mengekspor film Korea Selatan ke luar negeri. Drama Korea yang telah disiarkan di Jepang sejak tahun 2003 telah menarik minat orang Jepang di Korea Selatan. Akibatnya, jumlah orang yang belajar bahasa Korea di lembaga bahasa Korea serta yang mengunjungi Korea Selatan telah meningkat. Jepang telah membuka bisnis etnis yang didirikan melalui pembentukan komunitas etnis di suatu wilayah Korea Selatan. Misalnya komunitas etnis yang terbentuk di distrik Dongbu, Incheon, Seoul, menjadi tempat banyak orang Jepang menjalani hidup mereka. Sejak impor budaya Jepang dibebaskan di Korea Selatan, kesenjangan budaya antara Jepang dan Korea Selatan semakin mengecil. Budaya Jepang menjadi populer di Korea Selatan dan membuat jumlah toko yang menjual budaya Jepang semakin meningkat di negara tersebut. Selanjutnya adalah culture and heritage. Budaya dan warisan merupakan suatu persepsi global terhadap warisan setiap negara dan apresiasi terhadap budaya kontemporernya seperti film, musik, seni, olahraga, dan sastra. Korea Selatan dan Jepang merupakan negara yang sama-sama berada di kawasan Asia Timur. Hal ini membuat kedua negara memiliki kedekatan budaya. Drama Korea selalu memasukkan nilai-nilai konservatif dalam bentuk unsur-unsur kesopanan seperti memperlihatkan cara menghormati orang yang lebih tua dengan menggunakan panggilan tertentu. Contohnya adalah karyawan yang memanggil petingginya dengan sebutan sajangnim yang memiliki arti direktur utama. Namun tidak hanya untuk memanggil direktur utama, sebutan sajangnim juga dapat digunakan untuk memanggil seorang pemilik toko. Selain itu, kata populer yang berasal dari budaya Korea Selatan lainnya adalah sonbenim. Kata tersebut digunakan untuk memanggil senior di kampus atau di tempat kerja. Drama Korea bagi penonton Jepang mengingatkan mereka pada nilai-nilai Konfusianisme dan budaya Asia yang mulai memudar dalam kehidupan sehari-hari. Pesan-pesan dan akting realistis yang disuguhkan oleh drama Korea menimbulkan daya tarik emosional dan menjadi elemen yang penting dalam membedakan drama Korea dari drama-drama yang diproduksi oleh negara lain. Popularitas budaya Korea Selatan di Jepang juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya Korea secara komprehensif dan melakukan kerjasama dengan Jepang serta mendorong pertukaran budaya antara kedua negara. Festival pertukaran budaya antara Korea Selatan dan Jepang yang rutin dilakukan setiap tahunnya adalah Festival Musik K-Kon. Perusahaan industri Korea Selatan, CGNM, telah mengadakan festival ini sejak tahun 2012 dan mulai mengadakannya di Jepang pada tahun 2015. Pada tahun 2018, CGNM mengumumkan bahwa sebanyak 60.000 orang berkumpul untuk menyaksikan festival budaya tersebut. Jumlah penonton K-Kon yang diadakan di Jepang pada tahun 2018 mencatat peningkatan 4,5 kali lipat lebih tinggi dari K-Kon yang pertama diadakan pada tahun 2015. Selain diadakannya festival pertukaran budaya, industri musik Korea Selatan dan Jepang juga melakukan kerjasama dalam membentuk idola K-pop. Pada tahun 2018 melalui acara Survival Produce 48, para calon idola dari kedua negara berkumpul dalam satu acara dengan menunjukkan bakat mereka masing-masing kepada juri dan penonton. Dari acara tersebut terdapat kesenjangan yang cukup nampak antara peserta Jepang dan Korea Selatan. Dibandingkan dengan peserta Korea, para peserta Jepang tampak seperti amatir. Para peserta Jepang mencakup beberapa anggota aktif grup idola tingkat atas Jepang seperti AKB48 dan memiliki pengalaman profesional selama bertahun-tahun. Namun saat tampil di Korea Selatan, peserta hanya menerima peringkat rendah dari juri dan juga penonton. Para ahli mengatakan kesenjangan yang terjadi antara peserta Korea Selatan dan Jepang ini kemungkinan berasal dari perbedaan budaya di kedua negara. Di Jepang, tugas utama para idola adalah untuk memanjakan dan menyenangkan para penggemar. Mereka dapat mengembangkan dan meningkatkan skill keterampilan mereka setelah melakukan debut. Berbeda dengan Korea Selatan yang memiliki peluang tipis untuk debut karena mereka harus menjalankan masa pelatihan vokal atau menari selama bertahun-tahun sehingga mereka bekerja lebih keras di atas panggung untuk menampilkan bakat menyanyi dan menarinya. Kemudian, nation dan hexagon yang terakhir adalah people. Hubungan Korea Selatan Jepang secara historis memang memiliki ketegangan akibat dari perselisihan mengenai memori sejarah. Meskipun masih ada dampak dari perselisihan historis, politik, dan ekonomi, pengamat Korea Selatan dan Jepang telah mencatat adanya pertukaran budaya yang menarik di antara kedua negara tersebut. Di Jepang, musik, drama televisi, dan kuliner Korea Selatan sangat populer. Sementara di Korea Selatan, anime, manga dan kuliner Jepang juga diminati oleh masyarakat Jepang. Oleh masyarakat Korea Selatan. Dinamika yang telah berubah dalam generasi muda di kedua negara menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hubungan antara kedua negara. Tidak seperti pendahulu mereka yang secara langsung terkena dampak di kekejaman masa perang, kaum muda saat ini tumbuh dalam lingkungan yang semakin jauh dari keluhan-keluhan sejarah masa lampau. Dalam survei yang dilakukan oleh General NPO pada tahun 2021, terdapat perbedaan antara responden survei Jepang yang berusia lebih tua dan responden survei yang lebih muda. Survei tersebut menemukan bahwa sebanyak 40% responden Jepang yang berusia di bawah 20 tahun memiliki pandangan positif terhadap Korea Selatan. Untuk usia di bawah 29 tahun juga memiliki pandangan positif, yakni sebanyak 34,7%. Secara keseluruhan, responden yang lebih muda bersikap lebih positif terhadap Korea Selatan dibandingkan responden yang lebih tua. Hal ini menunjukkan bahwa responden Jepang yang lebih muda kurang terpengaruh oleh dinamika historis dari hubungan Korea Selatan dengan Jepang. Perbedaan pandangan antara generasi tua dan muda ini dapat dilihat dari banyaknya populasi masyarakat Jepang dalam mendengarkan musik K-pop. Jepang merupakan konsumen konten K-pop terbesar dengan jumlah 9,7 miliar streaming. Studi riset konsumen Luminatics Inside Japan Music
360 mengungkapkan bahwa sebanyak 39% perempuan Gen Z dari Jepang mendengarkan musik Korea dan lebih dari 105% mendengarkan K-pop dibandingkan dengan populasi umum Jepang. Hal ini menunjukkan bagaimana generasi muda mendorong pendengar K-pop di Jepang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh seorang profesor di Jepang bernama Atsushi Takeda, budaya populer Korea Selatan juga memicu minat mahasiswa terhadap bahasa dan budaya yang sebelumnya kurang tertarik pada negara tersebut. Berdasarkan pengalaman mereka dengan drama Korea dan musik K-pop, beberapa mahasiswa dalam penelitian tersebut membayangkan Korea sebagai negeri fantasi yang selalu diwarnai oleh romansa dipenuhi oleh idola K-pop. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pada bab 5 ini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Peran Korean Wave dalam pembentukan Nation Brand Korea Selatan di Jepang dianalisis dengan menggunakan 6 indikator Nation Brand Hexagon. Kemudian yang diciptakan oleh Simon and Hall. 6 indikator ini adalah tourism, export, governance, investment and immigration, culture and heritage, dan people yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berdasarkan penjelasan mengenai indikator Nation Brand Hexagon tersebut, Korea Selatan telah memanfaatkan industri budaya Korean Wave sebaik mungkin. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah wisatawan Jepang ke Korea Selatan untuk mengunjungi lokasi syuting drama. Kemudian Jepang sebagai pasar terbesar ekspor album K-pop. Kemudian badan-badan resmi yang bertanggung jawab atas Korean Wave, serta para investor yang melakukan kerjasama dengan idola-idola K-pop. Selain itu, budaya-budaya Korea Selatan yang diterima oleh masyarakat Jepang serta pandangan masyarakat Jepang terhadap Korea Selatan menunjukkan bahwa Korean Wave telah memberikan pengaruh yang besar dalam membangun nation branding dan cita positif Korea Selatan di Jepang. Kemudian saran dari peneliti adalah topik mengenai nation branding Korea Selatan ini dapat dikatakan jarang ditemukan dalam kajian hubungan internasional. Peneliti-peneliti sebelumnya lebih sering menggunakan Korean Wave sebagai alat diplomasi suatu negara, bukan sebagai alat untuk membangun citra suatu negara. Maka dari itu, peneliti menyarankan untuk menggali lebih dalam lagi mengenai nation branding Korea Selatan ini melalui Korean Wave dan menganalisisnya dengan konsep yang lebih kompleks untuk penelitian selanjutnya. Dengan demikian, maka penelitian selanjutnya akan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang lebih baik, yang lebih solutif, dan lebih praktis. Sekian presentasi seminar hasil saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.